Tubuh Airul Harahap yang sudah dalam kondisi tak bernyawa dipasangi kabel agar terlihat seolah-olah tewas akibat tersengat arus listrik. Penyebab kematian santri Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin di Kabupaten Tebo itu akhirnya terungkap saat ekspos kasus di Mapolda Jambi pada Sabtu 23 Maret. Sebelumnya sekira 5 bulan lalu Airul Harahap ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di lantai 3 atau rooftop asrama pada Selasa 14 November 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Rifani Halim. Silakan rekan Rifani. Ya, rekan Mei dapat kita sampaikan bahwa polisi telah menetapkan dua santri senior yang juga kakak kelas dari korban di pondok pesantren yang berada di Kabupaten Tebo, yaitu berinisial R dan A sebagai tersangka pembunuhan Airul Harahap. Dari hasil proses penyelidikan dari tanggal 17 yang dilakukan oleh polisi hingga dua orang anak yang berkonflik dengan hukum dijadikan tersangka, dua pelaku berinisial A dan R telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari lalu. Andri mengatakan bahwa A merupakan warga Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo, dan R berusia 14 tahun, warga Betung Bedara, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Untuk mengungkap kasus anak di bawah umur tersebut, polisi tidak ingin sembrono dan memilih cara kehati-hatian. Bahkan kata Andri, pihaknya harus memeriksa puluhan saksi. Hingga terakhir ada sekitar 54 saksi yang terdiri dari rekan korban, adik, kakak kelas korban, pihak ponpes, dan saksi dari dokter yang mengeluarkan surat kematian baik yang dari klinik RSUD maupun Rumah Sakit Bayangkara. Nah, Andri memaparkan juga dua pelaku sengaja membuat seolah-olah Airul meninggal karena tersengat aliran listrik. Memang ada niat pelaku agar korban seolah-olah meninggal karena tersengat listrik. Nah, hal itu dipicu oleh gara-gara uang 10.000. Airul merupakan korban pembunuhan sebenarnya sesama santri di pondok pesantren ini. Pelaku risih bahwa korban sering menagih hutang sebagian pembunuhan. Polisi akan melakukan pendalaman soal kasus tersebut. Nah, luka-luka di tubuh korban, menurut Dr. Enis Tumorang yang melakukan otopsi mengungkapkan kematian Hairul lantaran patahnya tengkorak yang mengakibatkan pendarahan. Nah, ini juga kan ada beberapa luka lebam diduga akibat pukulan hingga beberapa tulang patah di bagian tubuh Airul. Selain dokter forensik menemukan luka memar di bagian mata kiri, kemudian terdapat resapan darah di tengkorak pelipis kanan hingga batang tengkorak bagian kanan. Nah, dari pihak keluarga juga yaitu orang tua dari korban yaitu saling mengatakan dua pelaku penganiayaannya adalah orang yang kejam, tega mengisi nyawa gara hal sepele. Melihat rangkaian cerita kejadian anaknya terlihat menyusun hari kejadian kasus tidak, namun senang akhirnya pelaku pembunuhan anaknya sudah terungkap. Memang pihak keluarga pun meminta agar kasus terus ditangani serius, termasuk kasus palsu yang dikeluarkan, termasuk keterangan surat palsu yang dikeluarkan oleh klinik Rimbo Medical soal surat bahwa tersentuh ya kan Mei. Baik, terima kasih rekan Rifani Halim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.